sekarang kami sudah berada di Museum Hos Cokroaminoto dan di sini juga sudah ada narasumber dan Mbak Salwa yang akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Museum Hos Cokroaminoto. Baik, selamat pagi. Saya Firunisa Salwatawakal dari Universitas Negara Surabaya. Hendak mewawancarai Bapak terkait Museum Hos Cokroaminoto. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya Pak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ya, nama saya Haris. Saya pemandu di Museum Hos Cokroaminoto. Baik Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah rumah ini tepatnya di ruang tamu dulu kan dibuat tempat diskusi ideologi dan politik oleh Bapak Soekarno. Nah, itu apa yang melatar belakangi rumah ini yang akhirnya terpilih menjadi tempat diskusi beliau? Jadi bukan rumahnya yang terpilih, tapi tokoh-tokoh memilih berdiskusi dengan sosok Pak Cokroaminoto sendiri karena beliau kebetulan tinggal di sini, jadi ya diskusinya di sini seperti itu. Karena sosok Pak Cokro sendiri itu sebagai salah satu pemimpin organisasi Islam terbesar kala itu memang membuat tokoh-tokoh pergerakan kala itu ingin sharing dengan beliau seperti itu, makanya datangnya ke sini. Terus ini Pak, setelah Bapak Cokroaminoto sebagai pemilik rumah ini, siapa yang mengambil alih rumah ini hingga akhirnya muncul pemikiran untuk dibuat sebagai museum? Ya, kalau setelah Pak Cokroaminoto ya ada pemiliknya lagi karena sudah dijual oleh Pak Cokroaminoto, tapi sama warga setempat itu diambil alih karena mengetahui bahwa rumah ini dulunya adalah rumah tinggal Pak Cokroaminoto semasa di Surabaya. Jadi warga ini merawatnya dengan swadaya. Akhirnya tahun 2017 baru diambil alih oleh Pemkot Surabaya karena untuk mengembangkan lagi rumah Hos Cokroaminoto ini. Kan tahun 2017 kan diambil oleh Pemkot ya Pak? Iya. Lalu diresmikannya museum ini sendiri itu kapan? Iya itu. Jadi diresmikannya 27 November 2017. Lalu bagaimana strategi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya untuk mengenalkan museum ini kepada muda-mudi sebagai wadah untuk pembelajaran sejarah? Jadi strateginya itu kita ada seperti kuis interaktif, ada seperti pameran, ada media sosial juga. Nah, jadi kita biasanya ngajak seperti influencer datang untuk bikin konten lah di sini biar dilihat sama masyarakat seperti itu. Menarik sekali ya Pak, dan museum ini ciri khasnya yang membedakan museum ini dengan museum Surabaya yang lainnya? Kalau ciri khasnya karena ini rumah, jadi ya museumnya lebih seperti rumah lama, dan kebetulan di rumah Pak Hos Cokro ini konsepnya itu campuran. Jadi ada Jawa, Timur Tengah, ada Cina, itu desainnya itu memang dari dulu campuran seperti itu. Apakah rumah ini benar-benar Pak, kayak pure memang ini bentukannya dari dulu atau sudah ada beberapa bagian di rumah ini yang sudah direnovasi? Kalau bentuk masih sama persis, jadi kalau bentuk memang tidak boleh dirubah. Kalau hanya renovasi seperti atap plafon itu sudah pernah, sama lantai pernah. Tapi kalau
struktur bangunannya dan bentuknya itu masih sama. Baik, mungkin yang terakhir, Iya. apa pesan Bapak untuk generasi muda di Surabaya dan juga Indonesia ini agar mereka itu mencintai sejarah dan juga menjaga museum sebagai peninggalan bangsa? Ya, yang pasti ya, jangan sampai melupakan sejarah. Dan kalau untuk generasi sekarang itu lebih membuka wawasan lagi. Nggak apa-apa meskipun budaya luar, budaya manapun itu dipelajari supaya kita bisa bersyukur dengan budaya kita sendiri dan semakin cinta lagi kepada budaya kita. Jangan lupa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau wawasannya sudah banyak tentang budaya lain kan, terus lihat budaya kita sendiri, nanti kita bisa timbul, wah ternyata budaya aku ya hebat loh, bisa ada seperti batik dan lain-lain, dan Nggak kalah itu dengan nggak budaya kalah dengan lain. budaya lain gitu. Ya, Jadi baik lebih Pak. cinta lagi seperti Iya. itu. Wow sekali. Iya. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih pula atas waktu luangnya untuk wawancara ini. Sama-sama. Baiklah, itu tadi wawancara kita dengan Bapak Haris. Dan saya kembalikan kepada reporter kita, yaitu Mbak Agnesia. Nah, itu tadi penjelasan dan informasi dari narasumber kita. Jangan lupa kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa melestarikan sejarah yang ada di negara Indonesia. Mungkin sekian informasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi